Pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Marsudi, mengusulkan program kunjungan kerja ke luar negeri dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Seperti yang dilansir beberapa media, akhirnya berbuntut panjang. Ucapan Prasetyo yang sempat menyebut kalimat daripada kunker ke Brebes, Tegal beli telur asin, kentutnya bau, mendingan berangkat kami ke luar negeri. Pernyataan ini akhirnya menuai banyak kecaman netizen maupun warga di Brebes dan Tegal karena dianggap menghina dan melecehkan. Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Brebes mendatangi Mapolres tempat melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Marsudi. Mereka menyayangkan sikap Ketua DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, apa yang disampaikan dalam rapat formal DPRD DKI Jakarta itu tidak pantas karena telur asin telah menjadi simbol produk unggulan Kabupaten Brebes. Padahal di satu sisi masyarakat di Kabupaten Brebes membanggakan produk telur asin yang sudah go nasional, bahkan sudah go internasional. Namun, pernyataan Prasetyo yang menyebut daripada berkunjung ke Brebes, Tegal beli telur asin, kentutnya bau, mending kunker ke luar negeri, sangat tidak pantas disampaikan seorang pejabat. Itu jelas sangat tidak layak disampaikan wakil rakyat. Sementara warga lainnya mengatakan dirinya melaporkan karena apa yang disampaikan yang bersangkutan tidak ada permintaan maaf kepada masyarakat Brebes. Apalagi telur asin telah menjadi identitas produk unggulan Kabupaten Brebes. Kuasa hukum warga yang melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta ke Mapolres Brebes menyampaikan bahwa kliennya melaporkan Prasetyo Marsudi karena ucapannya dianggap melukai masyarakat Kabupaten Brebes. Menurutnya, statement seorang pejabat tidak pantas diucapkan karena merendahkan daerah lain. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja menunjukkan rasa kebencian atau kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf B angka 1, angka 2 atau angka 3 dipidana paling lama 5 tahun atau denda sebanyak 500 juta rupiah. Saya milih sebagai pimpinan, Pak. Saya menangis, Pak, sebagai pimpinan, Pak. Sedih saya. Baru pertama kali di Dewan Pimpinan Rakyat Daerah ini, DPRD se-Indonesia, Pak, ada ketua DPRD di BKK dilaporkan. Nah, saya dilaporkan oleh 4 wakil pimpinan Dewan kepada Badan Kehormatan. Nah, Badan Kehormatan menerima. Nah, hari inilah yang terjadi. Saya mengklarifikasi salah saya di mana, karena semua adanya di Badan Musyawarah, itu dilaksanakannya di Bamus. Bamus itu tugasnya apa sih? Mengagendakan agenda kepentingan kinerja kerja daripada anggota dewan. Di situ letaknya bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi bukan dia minta 10, istilahnya ada agenda 7 yang di Badan Musyawarah kan. 7-7-nya diterima? Enggak, bisa juga 2 yang diterima. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Marsudi, mengaku miris atas laporan dirinya ke Badan Kehormatan. Menurutnya, belum pernah ada ketua DPRD yang dilaporkan ke BK. Prasetyo dilaporkan oleh 7 fraksi penolak hak interpelasi Formula E di DPRD DKI Jakarta. Ia diduga melanggar administrasi rapat Badan Musyawarah yang menjadwalkan sidang paripurna interpelasi. Ia mengaku miris sebagai pimpinan, ia menangis sebagai pimpinan. Ia mengaku sedih baru pertama kali di DPRD se-Indonesia ada ketua DPRD di BKK dilaporkan. Politisi yang akrab disapa Pras ini menilai pemanggilannya oleh BK akan menjadi contoh yang kurang baik untuk periode berikutnya. Selain itu, ia mempermasalahkan anggota BK yang hadir dalam rapat Bamus terkait interpelasi tidak melakukan interupsi. Ada ketua BK, ada anggota BK, ada semuanya di situ. Kenapa saat itu tidak melakukan interupsi? Ini bukan rekayasa. Jadi dirinya minta kepada teman-teman dewasalah dalam berparlemen. Saya milih sebagai pimpinan, Pak. Saya menangis, Pak, sebagai pimpinan, Pak. Sedih saya. Baru pertama kali di Dewan Pimpinan Rakyat Daerah ini, DPRD se-Indonesia, Pak, ada ketua DPRD di BKK dilaporkan. Kemudian, Pras menegaskan dirinya tidak melanggar tata tertib sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta yang ikut mengajukan dan menerima permohonan rapat interpelasi terkait Formula E. Sebab ia mendapatkan 33 tanda tangan anggota Dewan terkait hak interpelasi yang mempertanyakan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan terkait Formula E. Bahwa dirinya sebagai anggota fraksi PDIP dengan fraksi PSI menandatangani 33 orang mengusulkan interpelasi
interpelasi ke ruangan kerja sebagai Ketua DPRD DKI. Ia merasa tidak menyalahi aturan tatip sebagai Ketua DPRD mendapatkan 33 anggota Dewan yang mempertanyakan hasil audit BPK mengenai Formula E. Di dalam permasalahan tersebut, saya tidak merasa menyalahi aturan tata tertib. Sebagai Ketua DPRD mendapatkan 33 anggota Dewan yang mempertanyakan hasil audit BPK mengenai Formula E. Di situ dinyatakan ada kerugian. Saya mau bertanyakan, ada yang mempertanyakan kepada saya untuk diusulkan, karena ini sudah ada di otentik. 33 anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan dengan fraksi PSI meminta untuk bertanya kepada Pak Gubernur. Pertanyaan saya, salah saya di mana? Saya menerima itu 33 orang. Dan itu kan harus dituntaskan, Pak. Jangan jadi PR buat kita di Dewan. Nah, itu dilaksanakanlah, itu terjadi di Badan Musyawarah. Ya, nanti keputusannya apa? Tanyakan kepada Bapak Badan Kehormatan, Bapak Nawali. Karena ini kan klarifikasi saya merasa nggak bersalah kok sampai hari ini. Gitu, ya. Adapun 7 fraksi yang melaporkan Prasetyo ke BK, yakni Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PAN, P3, PKB, dan PKS. Sikap memang dari awal kami konsisten untuk menolak interpelasi ini karena ini sudah disepakati, disetujui dan menjadi bahasan yang panjang, yang lama dan sudah disepakati bersama oleh Pemprov DKI dan juga legislatif. Kegiatan hari ini yang mungkin banyak yang sebut dengan ilegal, tentu pendapat kami fraksi PAN adalah yang satu menganggap ini legal, yang satu menganggap ini ilegal. Kami dari 7 fraksi akan melaporkan ke BK dan nanti dia akan kami selesaikan di internal. Dalam mekanisme dan tata tertib DPRD bahwa setiap agenda kegiatan yang akan dibahas harus betul-betul dibuatkan undangan dan setiap undangan harus dilakukan minimal 2 pimpinan DPRD melakukan paragraf undangan tersebut. Itu amanat dari pasal 80 ayat 3 tentang tertib kita. Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta membahas interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan gagal total karena tidak terpenuhi syarat quorum rapat. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, menuturkan rapat paripurna interpelasi hanya dihadiri 31 orang. Seharusnya agar paripurna sah, peserta yang hadir harus berjumlah 51. Sementara Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad menegaskan usulan interpelasi sudah diajukan sejak sebulan lalu. Ia juga menyindir fraksi penolak interpelasi yang memilih melakukan pertemuan di luar DPRD. Kami sebagai anggota Dewan menjaga uang rakyat di ruang-ruang terhormat, di ruang-ruang konstitusional, bukan parlemen, tempat makan. Dan kita harus khawatir dan gelisah ketika uang triliunan hanya dibahas di tempat makan. Kita harus khawatir dan gelisah sebagai warga Jakarta ketika uang triliunan hanya disetujui atau tidak disetujui di tempat makan. Dan ini dilakukan secara harmonis oleh gubernur dan beberapa kawan. Prasetyo pun memutuskan melanjutkan rapat paripurna dengan agenda menyampaikan pendapat dari pengusul hak interpelasi Formula E. Rapat 2 kali ditunda atau diskors. Pertama, skors jam untuk dilanjutkan penundaan selama 10 menit. Tujuannya agar makin banyak anggota dewan yang hadir. Sebab rapat paripurna interpelasi baru bisa berjalan apabila memenuhi syarat alias quorum. Rapat akan quorum jika dihadiri 50+1 dari total anggota dewan atau 53 orang. Akhirnya perkumpulan pun menjadi sia-sia.